Bab 132, dengan judul Mata yang Menembus Bayangan. Frieren sedang berbelanja sambil mengamati daerah sekitar pasar. Seperti biasa, misi nomor 2, yaitu membeli alat sihir, menjadi prioritas utama. Frieren, yang sudah mengetahui lokasi pedagang alat sihir, langsung menuju ke sana. Karena sedikit waspada dan tidak ingin diremehkan, ia membawa Stark untuk menemaninya. Setelah memeriksa barang yang diincarnya, Frieren mengatakan bahwa barang tersebut berasal dari zaman Kekaisaran Bersatu. Pedagang itu bernama Gazel. Gazel berusaha meyakinkan Frieren bahwa barang tersebut asli dan dilengkapi sertifikat keaslian. Ia juga menyebutkan bahwa saat ini barang itu dijual dengan harga murah. Frieren memulai tawar-menawar yang cukup alot, hingga akhirnya mereka sepakat. Gazel memuji Frieren karena pintar berbelanja. Frieren yang sedikit malu membayar pedagang dengan uang yang dilapisi mana agar mudah dilacak ketika situasi tak diinginkan terjadi. Setelah itu, parti Frieren kembali ke markas sementara. Sambil memeluk benda sihir yang baru dibelinya, Frieren dengan bangga menceritakan tentang benda sihir tersebut dan bagaimana pedagang memujinya. Namun, ketika Vals memeriksa barang itu, ternyata benda tersebut palsu. Kenyataan ini membuat Frieren langsung lemas dan menangis. Pada panel lain, Denken terlihat mengembalikan buku yang baru saja dipinjamnya. Pustakawan berbasa basi menanyakan mengapa Denken mengembalikan buku itu padahal baru dipinjam. Denken menjelaskan bahwa ia memiliki urusan mendadak dan akan pulang ke kampung halamannya. Pustakawan itu meminta Denken berhati-hati karena perjalanan akan panjang. Denken lalu memprovokasi pustakawan dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah memberitahu tentang kampung halamannya Weiss. Pustakawan itu bernama Rotin yang merupakan salah satu pejuang bayangan. Rotin mengelak argumen Denken, mengatakan bahwa mungkin ia tidak sengaja mendengar tentang Denken dan meminta maaf. Denken berkata tidak apa-apa lalu mengisyaratkan bahwa ia juga tahu tentang Rotin sebagai pejuang bayangan. Denken menyebutkan bahwa ia tidak sengaja mendengar kabar bahwa Rotin berasal dari Lobrer dan pernah mengamuk di Perang Utara. Denken bertanya tentang hobi Rotin yang konon suka meramal dan meminta ramalan untuk hari itu. Rotin sedikit terprovokasi namun tetap menjaga ekspresi datar. Ia memberitahu Denken bahwa ramalannya seperti biasa, yaitu hari yang damai, tetapi baru saja melenceng. Kini, Rotin waspada terhadap Denken. Setelah meninggalkan perpustakaan, Denken bertemu Zenze. Zenze ingin menemui Denken karena tahu bahwa Denken akan kembali ke Weiss. Ia datang untuk menanyakan sesuatu. Denken sudah menduga maksud pertemuan ini. Ia memberitahu Zenze bahwa ia tidak tahu apapun tentang rencana pembunuhan Serie. Zenze tampak kecewa dengan jawaban Denken, meskipun ia sudah menduga Denken akan menjawab demikian. Denken berusaha meyakinkan Zenze dengan menjelaskan posisinya. Ia mengatakan bahwa selama tinggal di pusat kekaisaran, ia tetap sebagai penyihir kelas 1, sehingga informasi penting seperti itu tidak akan sampai kepadanya. Denken menegaskan bahwa sama seperti asosiasi penyihir, kekaisaran juga tidak memberikan informasi apapun kepadanya. Ia mencoba meyakinkan Zenze bahwa ia mungkin bisa membantu sebagai penghubung antara kekaisaran dan asosiasi penyihir, tetapi tidak akan terlibat dalam kejahatan. Denken juga meyakinkan Zenze bahwa ia tidak menyesal menjadi penyihir kelas 1. Zenze meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tetap tidak bisa mempercayai Denken. Denken membenarkan dan menyatakan bahwa jika situasinya terbalik, ia juga tidak akan mempercayai Zenze. Sebagai orang penting di kekaisaran sekaligus penyihir kelas 1, posisi Denken membuatnya sulit mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak. Apalagi, Denken adalah penyihir dengan pendirian kuat dan sulit dipengaruhi. Mereka lalu berpisah, Zenze kembali ke markas. Di tempat persembunyian penyihir kelas 1, Frieren tampak sangat murung setelah ditipu mentah-mentah. Zenze, yang baru kembali, bertanya tentang situasinya. Setelah memahami, ia mencoba menghibur Frieren. Zenze memberitahu Frieren bahwa gagal menilai sesuatu adalah hal wajar, dan bahkan rongsokan pun memiliki nilai tersendiri. Frieren justru semakin marah. Ia menyebut Zenze berisik dan memintanya tidak menyentuh alat sihir itu karena rambutnya bau darah. Zenze memeriksa rambutnya dan, dengan nada sedikit sedih, mengatakan bahwa itu tidak benar, karena ia selalu membersihkannya dan rambutnya berbau harum. Frieren menyuruh Zenze pergi, menunjukkan kemarahannya. Zenze bingung, tetapi untungnya tidak terbawa emosi. Fern menjelaskan bahwa ini adalah mode senggol bacot Frieren, siklus yang muncul setiap 10 tahun sekali. Fern meminta Zenze untuk tidak mempedulikannya dan menjelaskan bahwa Frieren akan kembali normal setelah 10 menit. Zenze masih memikirkan perkataan Frieren yang sangat menyakitkan. Ia mengakui bahwa dirinya memang sering bertarung hingga berlumuran darah, tetapi rambutnya selalu dirawat dengan baik. Fern secara spontan mencium rambut Zenze lalu menggigitnya. Fern menyebut rambut Zenze sangat harum dan manis. Frieren kemudian berdiri, memanggil Fern dan Stark untuk menemaninya mengajukan komplain. Meskipun Frieren sudah keluar dari mode senggol bacot, ia tetap bersikap ketus kepada Zenze. Ketika Zenze memperingatkan bahwa mereka sedang dalam misi, Frieren hanya menjawab bahwa itu bukan urusannya. Mereka bertiga lalu kembali ke pasar. Frieren memberitahu Stark dan Fern bahwa ada sesuatu yang mengganjal, dan ia sekaligus akan menyelidikinya.
Di tengah hutan, para kesatria bayangan sedang berkumpul untuk bersiap menjalankan misi. Total ada 7 orang, tetapi 1 orang tidak hadir. Scriv mengatakan bahwa Tuan Lo memerintahkan mereka untuk menyingkirkan para pengganggu dengan cara apapun, sehingga ketidakhadiran 1 orang tidak masalah. Scriv tidak menyadari bahwa yang tidak hadir adalah kakaknya sendiri, dan itu karena ia lupa memberitahunya.